Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kita Bulughul Maram bab al-qasam, ya, pembagian antar istri, ya, dari seorang suami yang poligami, ya. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas satu atau dua hadis, ya. Satu, ya. Kayaknya baru satu hadis dan muqaddimah, ya. Sekarang kita akan memasuki pembahasan hadis yang kedua, ya, yaitu hadis dari Abu Hurairah. Mari kita perhatikan, ya, Bapak Ibu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wasikuhu ma'ilun. Yang artinya barang siapa, ya, orang yang memiliki dua istri lalu dia cenderung kepada salah satu dari keduanya, ya, jadi lebih cenderung, ya, kepada salah satu. Misalnya ada dua atau mungkin tiga atau empat, tapi ada salah satu yang diutamakan dari sisi pembagian misalnya. Bukan rasa, ya. Kalau rasa kita sudah bahas kemarin. Perasaan cinta itu tidak bisa dikendalikan, ya. Tapi yang dimaksud mala ila ihdahuma di sini adalah cenderung kepada salah seorang dalam konteks apa? Pembagian nafkah misalnya, pembagian kiswah misalnya, pakaian atau pembagian maskan misalnya, tempat tinggal, ya, tempat tinggal misalnya. Maka apa akibatnya? Jaa yaumal qiyamati wasyikuhu ma'ilun. Dia akan datang kelak nanti pada hari kiamat dalam keadaan, nah, sisi sebelah badannya miring. Dia akan miring jalannya. Nah, itu ancaman wa'id, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak adil kepada istri-istrinya. Tentu bagi orang yang memiliki istri lebih dari satu, dia tidak adil, cenderung melebihkan salah satu dari istri-istrinya yang lain. Maka ancamannya kelak nanti pada hari kiamat, ya, saat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dia jalannya miring, ya, wasikuhu ma'ilun. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka di antara faedah penting yang kita bisa ambil dari hadis ini apa? Hadis ini menunjukkan, ya, dalilun ala wujubi at-taswiyati baina az-zaujat. Ya, menunjukkan tentang wajibnya taswiyah. Taswiyah itu, ya, bersikap sama atau adil di antara para istri fima yakdiru alaihi az-zauj, dalam perkara yang suami mampu melakukannya. Nah, kalimat fima yakdiru alaihi az-zauj tadi untuk membedakan ada sesuatu yang suami tidak bisa, suami tidak mampu bersikap adil, yaitu tentang apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Tentang perasaan, ya, cinta, kecintaan, itu nggak bisa. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah wajib bersikap adil dengan istri-istrinya dia yang ada itu pada perkara yang dia mampu melakukannya. Dan sekaligus wa tahrimu al-maili ma'a ihdahinna. Haram bersikap cenderung kepada salah satu dari isi-isi yang ada itu. Nah, ini
ketika ada ancaman, nah berarti sesuatu yang diancam ini adalah perkara yang haram, gitu ya. Anna al-wa'ida la yakunu illa ala fi'li muharram au tarki wajibin. Sesungguhnya ancaman itu tidaklah terjadi kecuali atas perbuatan yang diharamkan atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Maka cenderung kepada salah satu istri dalam soal pembagian nafkah tadi, kiswah dan maskan haram hukumnya. Dan sebaliknya bersikap adil adalah wajib. Ini bapak-bapak dan hadirin sekalian dan ibu-ibu ya, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, berdasarkan hadis ini ya, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan wajib bersikap adil. Ini penekanan dari apa yang tadi sudah disimpulkan di antara para istri dalam nafkah, dalam pakaian, kiswah, dalam tempat tinggal. Nah, itulah makna adil yang dimaksud. Adil dalam nafkah, adil dalam memberi pakaian, adil dalam memberi tempat tinggal. Nah, itu para ulama mengatakan demikian. Nah, karena itulah yang disebut adil dan jauh dari bersikap cenderung kepada salah satu dari istri-istri yang ada itu. Nah, ini pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang dicenderungi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ini. Kenapa? Karena ya, hadis ini menerangkan bahwa kecenderungan kepada salah satu yang dilarang ini bersifat mutlak. Gitu. Berarti mutlak yang dimaksud ya tadi, termasuk di dalamnya nafkah, termasuk di dalamnya kiswah, termasuk di dalamnya tempat tinggal. Itu. Tapi tadi dalam konteks yang memang suami mampu melakukan hal itu. Nah, dan harus menjauhi bersikap cenderung melebihkan salah satu dari istri-istri yang ada itu. Nah, sementara ada sebagian ulama berpendapat bahwa bersikap adil di antara para istri dalam nafkah, dalam memberi pakaian itu tidak wajib. Ada yang berpendapat nggak wajib. Dengan catatan idza qama az-zawju bil wajibi likulli wahidatin minhunna. Syaratnya apa? Jika si suami tersebut sudah menjalankan kewajiban dia sebagai suami bagi istri-istrinya yang ada itu. Kalau dia sudah menjalankan kewajiban sebagai suami kepada istri kedua, ketiga, keempat misalnya, itu sudah cukup. Jadi tidak harus adil menurut sebagian pendapat ulama. Nah, tidak harus sama gitu. Maaf, tidak harus sama. Walaupun nanti kata sama dan adil konsepnya beda ya. Sama dan adil sama atau tidak Bapak Ibu? Beda ya, beda. Nah, yang pertama tadi berpendapat sama. Menurut pendapat kedua tidak harus sama. Kalau adil iya. Semua mengatakan wajib adil, tapi kalau sama, menurut pendapat pertama harus sama, menurut pendapat kedua tidak harus sama. Tidak harus sama. Contohnya ya, kalau menurut pendapat pertama yang maksud sama, misalnya istri pertama dikasih uang per bulan 1 juta misalnya. Maka begitu juga istri kedua, istri ketiga, istri keempat harus dikasih uang sama. Itu yang disebut taswiyah. Kalau istri pertama dibelikan baju misalnya dengan harga 300.000, maka begitu juga istri kedua, ketiga dan keempat harus dibelikan baju dengan harga yang sama, 300.000. Ini menurut pendapat pertama, wajib taswiyah itu. Sementara menurut pendapat kedua tidak harus sama. Sama itu tidak wajib. Yang penting kewajiban suami kepada setiap istrinya dia lakukan. Kewajibannya sebagai suami dia.
Nah, artinya apa? Jika istri pertama dikasih misalnya 1,5 juta, tidak harus istri kedua dikasih 1,5 juta, tidak harus. Tidak harus sama maksudnya. Tapi kewajiban dia menafkahi istri kedua, ketiga, keempat harus. Cuma tidak harus sama. Nah, artinya apa? Lihat kebutuhan gitu. Istri pertama mungkin anaknya sudah 3, istri kedua baru 2, istri ketiga baru punya anak 1, istri keempat belum punya anak. Apa harus dikasih 1,5 juta semua? Kan tidak, kebutuhannya beda gitu. Tapi kewajiban dia sebagai suami harus dia lakukan, Jadi menurut pendapat kedua ini adalah pendapat dalam pandangan mazhab Al-Hanabilah wa Syafi'iyah wal Malikiyah. Tiga mazhab mengatakan tidak harus sama, tapi kewajiban harus dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Walaupun nanti dalam pandangan para ulama mazhab Syafi'iyah wal Hanabilah qalu, mereka mengatakan al-aula an yusawwiya bainahunna. Yang utama memang kalau bisa sama, nah itu lebih baik kalau bisa sama. Tapi seandainya tidak sesuai kebutuhan, itu sudah cukup. Jadi tidak wajib sama. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian, nah, rincian pendapat-pendapat para ulama seperti ini penting ya kita ketahui. Bedanya tipis tapi tentu berbeda konsekuensinya ya. Karena kalau kita mengatakan sama harus sama semua. Nah, jadi di sini maka suami paham, oh ternyata memberi nafkah ya, itu kalau kita mengikuti pendapat jumhur tidak harus sama. Yang penting suami wajib menafkahi seluruh istrinya. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, tapi kalau bersikap adil itu harus. Adil harus. Dan adil tidak berarti sama. Adil tidak berarti sama. Ya, seperti yang kemarin kita singgung. Jika istri pertama punya kulkas, istri kedua harus dibeliin kulkas. Istri ketiga juga begitu. Istri keempat juga sama. Cuma apakah mereknya harus sama misalnya? Samsung semua misalnya. Nah, tidak harus sama. Sesuai kebutuhan saja. Nah, tapi masing-masing dibelikan kulkas atau mesin cuci misalnya. Kalau di zaman kita sekarang ini. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Jadi jangan sampai cenderung istri pertama dikasih kulkas, istri kedua tidak. Istri ketiga dikasih, istri keempat tidak misalnya. Tidak dikasih kulkas. Nah, itu enggak adil. Itu namanya ma'il. Nanti hari kiamat jaa yaumal qiyamati wasikuhu ma'ilun. Nanti jalannya akan miring dia ya. Yaitu naudzubillahi min zalik ya. Itu maka hati-hati para suami yang punya istri lebih dari satu harus bersikap adil ya kepada para istrinya. Jadi ini sekalian. Lalu hadis yang ketiga, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ini yang mengatakan Anas bin Malik ya. Kalau dia mengatakan minas sunnati idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra ala thayyibi aqama indaha sab'an. Adalah bagian dari sunnah, kata Anas bin Malik, apabila seorang laki-laki menikahi gadis ya, dia aqama indaha sab'an. Maka dia si suami ini tinggal bersama istri barunya ini, kalau dia gadis, selama 7 hari. Misalnya ada laki-laki udah punya istri, nikah lagi. Istrinya gadis yang kedua. Nah, maka setelah nikah, hak si istri yang kedua kalau dia gadis, suaminya tinggal bersama istrinya adalah selama 7 hari atau 7 malam. Baru setelah itu qasam, membagikan normal lagi. Itu. Misalnya istrinya 4 begitu ya, istri yang keempat ini gadis. 7 hari full itu hak istri yang keempat karena dia gadis. Tapi wa idza tazawwaja as-sayyiba, tapi kalau istri yang keempat ini, istri barunya ini adalah seorang janda, aqama indaha salasan. Maka dia tinggal bersama istri barunya ini, haknya adalah selama 3 hari atau 3 malam. Summa qasama. Kemudian baru dia berbagi ke isi-isi yang lain. Hadis ya, akhrajahu al-Bukhari juga
Ya, disepakati oleh Imam Muslim kesahihan hadis ini, maka ini disebut muttafaqun alaih. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hadis ini menjelaskan tentang ya ada sikap berbeda kepada istri baru, gitu ya. Setiap kali ada istri yang baru, maka syariat mengaturnya bagi suami bagaimana dia ya harus membersamai istri barunya. Nah, di sini dibedakan kalau istri barunya gadis punya hak lebih banyak waktu. Sementara kalau istrinya adalah janda istri yang barunya, maka haknya tadi dibedakan, bukan lagi seminggu tapi bukan sepekan tapi hanya tiga hari. Nah, itu karena apa? Kalau istri gadis kan belum punya pengalaman gitu ya. Nah, sangat membutuhkan kebersamaan dengan suaminya. Sementara kalau janda kan sudah pernah punya pengalaman. Itu sebabnya Rasul atau syariat membedakan antara janda dengan gadis gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Itu jumhur ulama mengatakan demikian. Ada perbedaan hak istri baru dengan istri yang lama. Tapi ada ulama yang mengatakan annahu la fadla lil jadidati fil qasam. Sesungguhnya enggak ada kelebihan bagi istri baru dalam pembagian jatah. Sama aja gitu. Kalau seandainya suami tinggal gitu di istrinya yang baru, kalau dia gadis tadi, maka begitu nanti seterusnya istri yang lama dibersamai sama 7 hari juga gitu. Harus adil. Ini kata Abu Hanifah. Karena wajib adil. Oleh karenanya tidak ada ya, kelebihan atau keutamaan bagi istri baru. Jadi harus sama, tetap adil, berlaku adil ya, sebagaimana hadis yang tadi ya. Karena orang yang tidak adil dia akan diancam kelak nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan berjalannya miring. Itu kata Abu Hanifah. Nah, sementara ada pendapat ketiga yang mengatakan gadis bukan 7 hari tapi 3 hari. Sementara kalau janda bukan 3 hari tapi 2 hari atau 2 malam. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Al-bikru idza nakahaha rajulun," seorang gadis kalau dinikahi oleh seorang laki-laki, walahu nisaun, sementara si laki-laki ini punya istri yang lain, maka laha, hak si istri baru yang gadis ini adalah salasu layalin, 3 malam. Haknya si istri baru kalau dia gadis. Walisayyibi lailatani, sementara kalau istrinya adalah janda maka dia 2 hari 2 malam ya. Hadis akhrajahu ad-Daruqutni. Tetapi hadis ini dhaif. Nah, ini penting. Hadis yang kalau gadis itu 3 hari, kalau janda 2 hari, ini hadisnya dhaif. Ya. Wa sanaduhu dhaif. Lalu dari 3 pendapat ini mana yang kuat Bapak Ibu? Nah, as-shawab huwal qaulul awwal. Yang benar kata saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, ya, hafizahullah taala, adalah pendapat pertama. Karena apa? Dalilnya jelas. Memang yang ngomong Anas minas sunnah kata beliau. Nah, yang maksud minas sunnah ini sunnahnya siapa? Tentu saja sunnatu Nabi SAW, sunnahnya Nabi SAW. Ada yang mengatakan ini namanya hadis mauquf. Hadis mauquf itu apa? Hadis yang hanya sampai pada level sahabat, bukan dari Nabi. Yang ngomong sahabat Anas bin Malik. Tapi para ulama lain mengatakan fi hukmil marfu. Memang Anas yang ngomong, tapi hukum hadis ini marfu. Karena Anas tidak mungkin ngomong sembarangan. Beliau ketika mengatakan minas sunnah, itu artinya berarti ada rujukannya. Bahkan muridnya Anas bin Malik mengatakan, kalau kalian mau aku akan sebutkan bahwasannya ini adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik sekalian. Jadi ini memang mauquf tapi fi hukmil marfu. Gitu. Jadi itulah pendapat yang kuat. Sementara pendapat ketiga, gadis 3 hari, janda 2 hari, itu nggak bisa dipakai. Kenapa alasannya? Karena hadis dhaif. Jadi nggak bisa dipakai, udah kalah itu. Nah, sementara pendapat Abu Hanifah, ya,
adalah pendapat yang bertentangan dengan dalil. Walaupun beliau seorang ulama besar, ya, lalu berijtihad memiliki pendapat sementara ada dalil, maka jangan dipakai, gitu. Gitu. Jadi jangan sampai pendapat seorang tokoh mengalahkan dalil. Clear ini. Ya, kalau di kita kan enggak. Dalil kalah sama pendapat tokoh, ya. Banyak gitu. Ya kalau tokoh yang ngomong langsung kobil tuh, aku terima gitu ya. Tapi kalau disampaikan hadis Nabi nanti dulu. Nah, ini enggak boleh begitu. Ya, meskipun Abu Hanifah ulama besar. Tapi kalau perkataan beliau jelas bertentangan dengan hadis, itu harus ditinggalkan, ikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya serta hadis sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Contoh gini, ada tokoh bilang, orang yang selama dia hidup tidak sholat wajib 5 waktu baru sadar saat dia usia 50 tahun. Ini ada tokoh ngomong nih. Tokohnya terkenal, seorang ustaz juga. Maka selama dia dari balik sampai dia usia 50 tahun dia ninggalkan sholat, dia wajib mengqadha sholatnya. Itu ada tokoh yang ngomong seperti itu. Wah. Terus piye carane dari usia 15 tahun sampai ke usia 50 tahun berapa tahun itu? Berapa tahun? 35. 1 tahun berapa hari? 360 hari. 1 hari berapa sholat? 5 kali 360. Banyak sekali. Terus piye carane? Ya katanya setiap kali kamu habis sholat zuhur misalnya, qadha sholat zuhurmu yang telah kamu tinggalkan, sholat lagi. Habis asar, sholat lagi. Maghrib, isya, subuh begitu. Sampai ada orang aneh, Pak, kok kenapa habis subuh sholat? Kan bukankah nggak sholat? Ini saya mengkodok sholat saya yang dulu saya tidak lakukan. Lah kok bisa? Kata Ustadz Fulan katanya. Nah, ada yang melakukan. Saya beberapa kali tanya. Ya, itu betul-betul terjadi gitu. Sampai ada ibu-ibu, ini kata Ustadz Fulan loh, kata Ustadz Fulan. Mungkin dia, ini Ustadz terkenal, antum gak terkenal, ini Ustadz terkenal gitu ya. Nah itu, Bu, Pak, saya bilang, ya perkataan seorang tokoh itu tidak boleh mengalahkan dalil. Aisyah pernah ditanya, apakah kita diperintah oleh Nabi untuk mengqadha sholat sebagaimana kita diperintah oleh Nabi untuk mengqadha puasa? Aisyah agak jengkel juga. Haruriyatun anti. Nah, apakah kamu ini Haruriyah? Haruriyah itu daerah yang ya muncul dari situ orang-orang Khawarij gitu ya. Lalu Aisyah mengatakan, umirna biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Kita disuruh oleh Nabi untuk mengqadha puasa. Kalau ada yang nggak bisa puasa di bulan Ramadan diperintahkan untuk mengqadha puasa, tentu bagi yang mampu ya. Tapi wala nu'maru biqada'is shalah, dan kita tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Ya kalau sudah nggak sholat baru sadar 50 tahun ya sudah, nggak usah diqadha. Terus piye? Dosa saya banyak sekali. Betul, dosamu banyak banget. Nah, caranya gimana? Saya takut. Taubatan nasuha. Itu. Udah istighfar banyak-banyak, kalau perlu sholat taubat 2 rakaat, perbanyak istighfar. Nah, gampang banget daripada capek-capek. Itu. Tapi memang ada gitu. Disebutkan itu oleh si Bapak Ibu, tokohnya disebutkan namanya Ustadz Fulan gitu ya. Itu ya sama dengan ini ya. Kalau Abu Hanifah bilang ternyata bertentangan dengan dalil, sudah tinggalkan. Ikuti dalil. Dalilnya tadi kalau sholat itu tidak kecuali ada sholat yang memang harus dilakukan. Karena apa? Satu, karena ketiduran. Nah, kalau ketiduran itu kita harus misalnya kita tidak sempat sholat maghrib karena kecapean. Habis asar, pulang, capek, tidur. Bangun-bangun, jam 11. Udah kelewat waktu maghrib. Nah, itu Isya juga kan belum sholat gitu ya. Maka sholatlah maghrib. Di waktu Isya. Itu masih ada waktu Isya ya. Nah, dan sholat Isya setelah itu, atau ya maghrib dulu Isya kemudian, atau juga bisa dibalik ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian itu ya. Atau misalnya subuh ketiduran baru bangun jam 8. Jam 8 udah di luar waktunya apa masih dalam waktunya?
udah di luar. Baru bangun, betul-betul baru bangun, baru sadar gitu. Maka sholat atau tidak? Sholat. Walaupun sudah jam 8 atau jam 9. Satu itu. Yang kedua, lupa. Karena lupa. Karena saking sibuknya pekerjaan, lupa. Sudah masuk waktu berikutnya, baru ya Allah tadi saya belum sholat asar. Ini udah maghrib. Nah, sekalian, nah maka dalam keadaan seperti itu, sholatlah. Karena kata Nabi apa? Man nama ya au nasiya an sholatin fal yusalliha idza zakaroha. Barang siapa yang tertidur atau lupa, ya, seseorang lupa dari sholatnya, maka hendaklah dia sholat saat dia ingat. Itu. Atau yang terakhir, karena terpaksa nggak bisa sholat. Ya, misalnya Pak Sogiman mau sholat asar, dengar-dengar di sungai ada anak kecil tenggelam, nggak ada yang nolong. Akhirnya beliau mau ke masjid nggak jadi, nggak jadi nolong anak-anak yang tenggelam di sungai, dan itu membutuhkan waktu lama. Akhirnya terdengar suara azan maghrib, padahal belum sholat asar. Boleh atau tidak itu? Boleh. Tolong dulu itu nyawa. Nah, lalu nanti kapan sholat asarnya? Ya setelah beres urusan itu. Setelah ditolong rampung, sholat asar walaupun sudah masuk waktu maghrib, karena terpaksa oleh keadaan genting tadi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, tentu kalau memungkinkan asar dulu. Kalau maghrib misalnya udah azan maghrib nih ya, terus udah rampung urusan, memungkinkan asar dulu dan bisa sempat sholat jamaah maghrib. Nah, asar dulu baru jamaah maghrib, sholat jamaah ke masjid. Atau kalau ingin dapat jamaah maghrib, bisa juga sholat maghrib dulu jamaah, baru kemudian sholat asar ya, mengkodok asar yang tadi memang tidak sempat dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu, ya niatnya mengkodok. Nah itu. Nah, jadi kodok sholat itu ada dalam 3 hal tadi. Karena ketiduran, karena lupa, karena terpaksa. Selain itu nggak ada. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi faedah penting dari perbedaan pendapat para ulama ini tadi, pendapat seorang tokoh itu jangan sampai mengalahkan dalil. Setinggi apapun ilmu tokoh yang dimaksud, ya, semulia apapun kedudukan beliau di mata manusia, jangan sampai mengalahkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, sekarang Isya jam berapa ini? Lewat 10 kurang lebih. Oke, ini saya tambah satu lagi atau cukup? Satu lagi ya. Baik, satu lagi misalnya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha, ketika Nabi menikahi Ummu Salamah, aqama indaha salasan. Rasul tinggal bersama Ummu Salamah selama 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena dia jandanya Abu Salamah. Waqal, lalu Rasul berkata, memberikan pengertian kepada Ummu Salamah, innahu laisa biki ala ahliki hawanun. Sesungguhnya urusan keluargamu ini bukanlah perkara remeh, kata Nabi SAW. Nabi memberitahu Ummu Salamah, istri barunya, ya, jadi bukanlah perkara remeh urusan keluargamu ini. Laisa biki ala ahliki hawanun. Artinya, ketika Rasul memberi jatah 3 hari, ini bukan perkara gampang bagi istri-istri Nabi yang lain. Tapi Rasul bilang, in syi'ti sabba'tu laki, kalau engkau mau wahai Ummu Salamah, aku akan tinggal bersamamu 7 hari. Wa in sabba'tu laki sabba'tu linisa'i. Tapi kalau aku tinggal bersamamu selama 7 hari, padahal beliau janda, maka nanti setelah itu aku pun akan tinggal 7 hari di istri-istriku yang lain. Berarti haknya hilang, hak istimewa yang dapat 3 hari tadi hilang. Tapi dapat jatah sekaligus 7, cuman dapat giliran lama lagi nanti. Kalau isinya 4 misalnya, dapat 7 hari, berarti harus nunggu berapa hari lagi ketemu suaminya? 21 hari kemudian, gitu. Kalau mau, nah itu. Nah, Bapak sekalian, ini hadis sahih riwayat Imam
Muslim. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulan pertama, hadis ini menunjukkan bahwa ya, bersikap lemah lembut kepada istri itu sangat dianjurkan. Termasuk memberikan penjelasan apa yang wajib dan apa yang tidak wajib. Ya, itu harus diterangkan istri-istri kalau ada suami punya lebih dari satu istri. Apa hak masing-masing, termasuk apa yang mereka boleh memilih. Sebagaimana tadi Nabi memberikan pilihan kepada Ummu Salamah. Itu ya, bersikap seperti itu sangat dianjurkan bagi seorang suami kepada istri-istrinya gitu. Supaya apa? Supaya tidak ada sesuatu yang mengganjal dalam hati setiap istri. Nah, ini termasuk kalau ini bisa dilakukan termasuk mempraktekkan perintah Allah Ta'ala yang berbunyi wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah isi-isi kalian ya mereka itu dengan cara yang ma'ruf. Maka perlu dipahamkan, diberi pengertian, diajarkan, dikasih tahu ilmu dan seterusnya. Jadi suami itu bapak-bapak yang hadir ini, jadi menyampaikan ilmu kepada istri itu adalah kema'rufan, sesuatu yang ma'ruf. Jangan sampai kita ngaji, tahu ilmu, istrinya dibiarin, nggak ngerti apa-apa. Kalau dua-duanya hadir enak, bisa langsung mendapatkan ilmu. Tapi jika yang hadir adalah suaminya saja, beritahu istrinya apa yang menjadi kewajiban bagi ya kita ya sebagai seorang muslim misalnya. Atau sebaliknya, istrinya hadir, suaminya nggak hadir. Maka istrinya ya berikanlah ilmu kepada suami supaya suaminya juga paham. Nah, ya sudah, yang penting kan menyampaikan ya. Soal nanti suami mau terima atau tidak, ya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sama juga kan, suami menyampaikan apa istri otomatis mau nerima? Belum tentu ya, belum tentu. Nah, tapi kita wajib mengingatkan ya, memberikan pengertian ya. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian kesimpulan lain, hadis ini menunjukkan bahwasannya seorang suami penting memberikan pilihan kepada istri baru. Ya, apakah dia mau mengambil hak istimewanya atau tidak? Apa hak istimewa istri baru? Apa tadi Bapak Ibu? Ya, haknya dibersamai oleh suami. Kalau dia gadis selama 7 hari, kalau janda selama 3. Nah, ini hak istimewa seorang istri baru. Janda atau gadis ada keistimewaannya. Atau kalau dia tidak mau mengambil hak istimewanya, boleh. Kalau dia mau, misalnya saya nggak mau, tapi saya ingin lebih lama tinggal, silakan. Itu boleh, dibolehkan secara syariat. Cuma nanti konsekuensinya, kalau dia ingin ngambil 7 hari, berarti nanti istri yang lain juga harus dapat jatah 7 hari. Hak istimewa dia hilang ya. Dapat lebih lama, cuma nanti tinggal bersama suami lebih lama, nanti ketemunya lebih lama juga. Nah itu bos sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah terakhir, kesimpulan terakhir hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa ya baiknya akhlak Nabi kepada istri-istrinya. Ya. Bagaimana tadi Nabi memberikan keterangan kepada Ummu Salamah dengan kata-kata yang bagus ya. Innahu laisa biki ala ahliki hawanun. Nah, ini kalimat yang sangat halus dari Nabi SAW yang artinya tadi sesungguhnya ya bukanlah perkara mudah ya untuk keluargamu urusan ini, urusan pembagian jatah itu. Nah, itu menunjukkan husnu khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi bil kalamil jamil, dengan kata-kata yang bagus. Wallahu taala alam. Ya saya kira ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian apa yang bisa kita bahas ya pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Ini kayaknya sebelum Ramadan satu kali lagi Pak Isya. Ya, insyaallah satu kali pertemuan lagi nanti selama Ramadan, libur dulu, insyaallah nanti kita lanjut lagi setelah lebaran insyaallah. Ya, sementara ini Bapak Ibu, sebelum diakhiri ada waktu 3 menit atau 4 menit ya.
Kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Jelas ya? Karena ini nggak ada yang poligami nampaknya ya. Jadi nggak ada nggak ada yang perlu ditanyakan. Iya. Mau nggak? Ya silakan dinikmati. Yang mau teh ya ngambil sendiri ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Nah, sementara ini yang kita bisa bahas karena tidak ada yang ditanyakan, jadi kita cukupkan. Nah, sebagai penutup ada beberapa poin penting yang kami tanyakan ya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, apa sikap yang harus kita lakukan saat sunnah sudah sampai kepada kita, sementara di sisi lain kita mendapatkan keterangan dari seorang ulama yang tidak ada dalam sunnah? Apa sikap yang harus kita lakukan? Memegang teguh dan meninggalkan perkataan tokoh, gitu ya. Meninggalkan perkataan tokoh. Kan waktu kemarin malam nisfu Syaban tuh kan banyak tokoh ngomong macam-macam tuh. Ada amalan ini, amalan ini, amalan ini. Nah, padahal dalam sunnah tidak ada. Ya sudah, nggak usah diamalkan, tinggalkan. Ini walaupun ada misalnya, oh ada hadis, tapi kalau hadisnya lemah diamalkan atau tidak? Tidak, itu tidak. Karena Nabi tidak menyampaikan hal itu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ya. Terus yang terakhir, apa beda hak istri baru jika dia adalah gadis dan jika dia adalah janda? Beda haknya apa? Kalau gadis dibersamai berapa hari? Kalau janda 3 hari. Nah itu ingat ya, yang mau poligami itu ingat-ingat ya. Ini penting dicatat ya. Jadi saya kira ini supaya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa minum. Ya ada. Ini yang paling penting kalau masalah poligami kita kan tokoh kalau ngomong sesuatu tidak harus ikuti. Padahal sering sekali tokoh ngomong yang menekankan kita itu harus ikut dia. Maksudnya ikut tokoh gitu. Iya. Kalau gini, kok aku melu tokoh gue, kok sing nanggung tokohku ini salah. Itu gimana kalau kita bersikap? Ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kita punya pandangan udah ikut tokoh. Urip matiku nderek tokoh fulan. Tuh waduh, jangan bahaya. Ya, jangan. Nah, terus ditambahi karena seandainya salah yang nanggung beliau, kita kan cuma ikut. Nah, itu jangan, itu bahaya. Karena apa? Jika tokoh yang kita ikuti itu salah, apakah kita tidak akan diazab? Iya, diazab. Ya, diazab. Kita lihat ya, dalam Al-Quran, ya, bagaimana keluhan para pengikut, ya, tokoh yang padahal si tokoh yang diikuti itu bertentangan dengan sunnah. Nanti mereka semua akan menyesal. Bapak Ibu bisa buka dalam surah Al-Ahzab ayat 68. Yang bawa Al-Quran, bawa handphone tuh, dibuka tuh aplikasi Qurannya. Itu. Ayat, bahkan dari ayat 67 sampai 68 tuh. Kalau ada yang bawa handphone, surah apa tadi? Al-Ahzab ayat 67 sampai ayat 68. Ini ancaman bagi orang yang ikut-ikutan, lalu dia bilang nanti yang nanggung tokoh. Enggak. Kita juga kalau ikut-ikutan, itu akan diazab juga. Bahkan kita menyesal nanti. Nah, sebelum menyesal, maka perhatikan ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan, وَقَالُوا رَبَّنَا. Dan mereka, para penduduk neraka itu berkata, Rabbana ya Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Sesungguhnya kami mentaati para pemimpin kami, para pembesar kami. Fa'adalluna sabila. Dan mereka telah menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Nah, jadi tokohnya menyesatkan. Fa'adalluna sabila. Lalu, ya, mereka berdoa, Rabbana ya Tuhan kami, atihim di'faini minal azab wa al'anhum la'nan kabira. Itu.
Ya Allah, berikanlah kepada mereka azab 2 kali lipat. Ya, kami diazab, mereka diazab, tapi mereka azab 2 kali lipat. Harus lebih dari kami. Itu permintaan mereka. Wa al'anhum la'nan kabira. Laknat mereka dengan laknat yang besar. Itu udah nggak percuma dia ngomong gitu. Dia disiksa juga masalahnya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, jangan bersikap apa? Derek matiku urip matiku derek kiai pulan, ustad pulan, jangan. Nah, kita ikut kiai, ikut ustad itu kalau yang disampaikan oleh kiai atau ustad itu memang sesuai Al-Qur'an dan sunnah. Wajib kita ikuti. Tapi kalau tidak, jangan. Tinggalkan. Karena nanti ya emang banyak Pak Supri yang ngomong gitu. Nanti kalau toh salah, kita kan cuma ikut, nggak akan dapat apa-apa. Enggak. Iya, ya itu. Tarik karena sudah apa ya, terkooptasi gitu ya pikirannya. Iya, baik. Saya kira itu Bapak sekalian. Semoga ya ayat tadi yang kami bacakan terakhir betul-betul bisa menjadi pedoman buat kita bahwa dalam beragama ini harus ikut dalil. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.